Sudah, Boy. Ya, sudah record. Ulun sambil melihat contekan. Sebenarnya ngalir aja belah gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rima, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat siang juga Bu Risna. Oke, siang Bu Rima. Iya. Baiklah Ibu Rima, dalam pertemuan ini apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau kita diskusikan bersama Bu? Uh, uh, ada sih Bu, mungkin perihal diri saya ya. Salah satu sifat yang mungkin tidak baik ya yang ada pada diri saya itu tentang percaya diri, membangun kepercayaan diri sih Bu. Oh begitu. Ada, Ibu merasa bahwa memang ada di diri Ibu sifat yang tidak baik begitu ya Bu ya? Iya. Bisa Ibu perjelas Bu bagaimana yang Ibu rasakan? Saya merasa kayak saya itu kurang gitu. Jadi kalau misalnya disuruh bicara takut salah, takut tidak sesuai, ya intinya takutlah, serba takut gitu Bu. G. Oh iya, begitu kiranya ya Bu ya. Ya, Terkait hal ini, apa yang Ibu harapkan akan ada nanti hadir di diskusi kita ini Bu? Tujuan dari uh, diskusi kita ini. saya berharap bisa menemukan strategi bagaimana membangun kepercayaan diri saya Bu. Baiklah, Ibu pun juga mengharapkan demikian ya Bu Rima. Semoga dengan Ya, diskusi kita ini nantinya Ibu Rima bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang Ibu Rima hadapi. terima Baiklah, kasih mungkin Bu. lebih jelasnya Ibu Rima terkait perasaan Ibu, apakah Ibu pernah mengusahakan sesuatu hal yang memang bisa mengurangi ketidakenakan Ibu sebelumnya? Biasanya sih saya ini ya, baca doa dulu gitu ya. Baca doa dulu untuk memudahkan saya ketika bicara tuh biar nggak belepotan gitu, Bu. Di depan umum kan takutnya jadi kayak biar vokal saya atau pronunciation saya, pengucapan saya itu ketangkep sama yang si audiens gitu. Jadi saya baca doa dulu, kalau enggak saya pegang pulpen atau kertas gitu, mengurangi gugup saya gitu. Seperti itu, Bu. Ternyata memang begitu ya Bu ya. Ibu Mm-mm. memang pernah juga melakukan hal-hal yang seperti itu sebelumnya. Iya, Terkait hal itu juga Bu nih, apa yang menurut Ibu potensi apa yang ada di diri Ibu yang bisa Ibu optimalkan untuk mengurangi hal-hal yang Ibu rasa itu adalah sebuah permasalahan ini Bu? Mungkin lebih sering berbicara ya Bu ya. Pertama itu saya harus membangun keberanian diri dulu. Membangun keberanian diri, mengurangi asumsi rasa takut saya gitu. Jadi jangan berpikiran yang negatif lebih dulu, tapi cobalah untuk berani mengungkapkan walaupun itu salah ya tetap ungkapkan aja gitu. Nggak akan ada orang yang membenarkan ataupun menyalahkan ketika kita berpendapat. Seperti itu kayaknya Bu. Baiklah, luar biasa ya Bu Rima. Terkait tentang hal-hal yang Ibu rasa itu adalah merupakan kekuatan, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya mungkin saya berlatih dulu dengan menggunakan media cermin seperti itu, mencoba melatih kosakata, penggunaan kalimat, memperlancar bahasa saya, memperlancar bagaimana saya berkomunikasi seperti itu, Bu. Luar biasa ya, Ibu menyadari sendiri bahwa memang Ibu merasa ada sesuatu hal yang masih kurang. Padahal sebenarnya loh Bu, kalau saya lihat nih, Ibu Rima ini adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan juga hal-hal yang memang diwajibkan atau dibebankan kepada Ibu ya. Jadi terkait tentang kekhawatiran Ibu, itu sebenarnya Bu adalah Ibu sendiri yang memang bisa merasakan, dan saya senang sekali mendengar bahwa ketika Ibu sering berlatih dan juga Ibu berani dan tidak takut salah ya Bu ya dalam mencoba, Ya, itu adalah kekuatan Ibu Rima. Semangat Bu. Ibu iya, pasti bisa, terima kasih Bu. saya yakin Ibu Ya, pasti bisa
bekerja dan Ibu adalah Iya. orang yang sangat bertanggung jawab akan tugas. Itu perlu diingat, Bu. Itu adalah Iya. penilaian saya sebagai seseorang yang bersama proses Ibu selama ini, Ibu luar biasa. Terima kasih Bu Risna. Terkait hal ini nanti Ibu bisa saja mendiskusikan ini lagi ya, Bu, ya. Iya. Untuk berikut-berikutnya. Betul Bu, mungkin nanti kita bisa bertemu kembali mungkin ya Bu Risna ya, buat bagaimana melihat perkembangan saya mungkin dari kekhawatiran yang saya alami ini, nggih. Ya, saya senang Bu, karena Ibu selalu ingin mencoba dan mencoba itu adalah sesuatu hal kekuatan yang Ibu sangat bertanggung jawab kepada tugas Ibu. Semangat Iya. Bu, saya hanya bisa mendoakan Terima semoga kasih apa Bu. yang rencanakan ini Nggih. nantinya bisa berjalan lancar dan juga kekhawatiran Ibu itu bisa hilang. Semangat Iya, Bu terima ya. kasih Bu Risna. Iya siap, Ya, siap. nanti kesini lagi ya Bu Terima ya. kasih Bu Risna. Ya, Ya, nanti semoga kita bisa bertemu kembali Bu lah. siap Bu Rima. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, nggih sesi kedua silahkan atau ulun kah masih merekod Bu? Bisa. Nggih dilanjutkan aja berarti Ibu Rima Bu Rama. Fasil. Bu Fasil izin tanya. Ibunya nggih. Kayaknya fokus ya. Bu Fasil, Bu Masani. Lanjut aja kali ya? Nggih, lanjutkan aja berarti Bu lah. Iya. Oke. Berarti semoga ada rekaman ini. Iya. Nanti kita bisa crop aja ya berarti ya. Siap, nggih. Ini saya jadi coach-nya ya, Bu Rahmah. Ya, siap. Bu Rahmah, siap? Berarti ulun matikan kamera Bu lah. Iya, boleh. Bu Rahmah. Bu Rahmah. Suara pian. Ya. Oh iya. Iya. Tadi kayaknya masih ke mute ya. Iya, lupa. Ini Bu, gimana? Saya mulai ya. Saya jadi coach-nya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rahmah, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana hari? Alhamdulillah. Gimana tadi harinya di sekolah? Hari ini terkena harinya itu nggak panas, tapi ya sedikit ada masalah kayak gitu. Oh iya. Masalah-masalah kecil kayak gitu nah. Masa-masa kecil itu udah biasa ya. Kayaknya hampir setiap hari itu nggak ada masalah gitu. Pasti ada masalah gitu. Walaupun itu hal yang kecil ya Bu ya. Iya. Ini jam kerjanya sampai jam 5 sore Bu? Atau sampai jam 2 aja? Kalau untuk sekolah saya itu mulai jam 7.30 sampai 15 lewat 15 menit. Oh, jam 15. Berarti full day ya Bu ya? Iya, full day. Oh iya. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu Rahmah ya. Iya. Nah, mungkin pertama-tama kita harus menetapkan dulu tujuan yang ingin kita bahas pada sesi coaching ini. Apa sih yang menjadi tujuan Ibu ingin Ibu diskusikan pada sesi coaching ini, Bu? Jadi untuk hari ini itu saya mau sedikit curhat kayak gitu. Oh iya. Mengenai murid Boleh, Bu. Jadi Ibu Rima ini pas kebetulan ada Ibu Rima, jadi biar unek-unek saya itu tercurahkan, jadi stres saya juga agak terkurangi kayak gitu ya. Iya. Ya, jadi pada saat saya itu sebelumnya pertemuan sebelumnya itu kan sudah menyuruh untuk kekanakan kelas 7F ini untuk membawa handphone. Oh iya. Nah, tetapi ternyata sampai sebelum itu saya sudah bertanya, anak-anak, apakah kalian sudah bisa membawa handphone untuk pertemuan selanjutnya? Tidak ada yang mengangkat tangan. Berarti banyak kan ya Bu ya? Bisa, iya. Seharusnya 33 siswa itu kan harusnya bisa semuanya, tapi ternyata
sampai hari hanya ada yang tadi tidak membawa HP. Nah, itu yang menjadi permasalahan sehingga kan pembelajaran kita terkendala di situ. Nah. Menurut Ibu ada berapa siswa sih yang membawa, Bu? Untuk yang membawa tadi sekitar 31. Jadi 2 orang anak bergabung dengan anak yang lainnya. Oh, jadi nggak semuanya, Bu, ya? Ada 2 orang anak yang tidak membawa HP tadi ya, Bu, ya? Iya. 2 orang anak. Menurut Ibu nih, kenapa sih yang 2 orang anak itu jadi nggak bisa bawa HP? Nah, tadi sudah saya tanya kenapa sampai tidak membawa HP. Ternyata 1, kuotanya kehabisan, katanya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, HP-nya dipakai orang tua. Jadi ternyata anak ini bersamaan HP-nya dengan orang tua, seperti itu. Oh, jadi permasalahannya itu, Bu, karena tadi alasannya nggak punya kuota sama HP-nya itu barengan sama orang tua gitu ya. Milik orang tua juga miliknya dia gitu ya. Jadi 2 alasan itu yang membuat si anak jadi nggak membawa HP. Ya kan gitu ya, Bu, ya? Iya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, apa nih yang dilakukan oleh Bu Rahmah gitu? Adakah rencana yang sudah Ibu Rahmah buat untuk mengatasi kendala tersebut? Iya. Sebenarnya untuk kemarin itu Ibu Rima, jadi kan saya itu bertanya terlebih dahulu agar mereka itu bersiap seperti itu, sehingga saya juga bersiap. Apabila ada yang tidak membawa HP, tolong kabari Ibu atau angkat tangan sehingga nanti Ibu bisa menyediakan print out-nya seperti itu. Nah, karena anak ini mungkin atau malu kah atau seperti apa kayak gitu ya. Cuma memang kedua anak ini saya lihati malu-malu kayak gitu loh. Nah, sehingga sampai hari hanya baru bilang, Bu, saya bergabung sama kawan. Oh, silahkan kalaunya bergabung boleh dengan kawan, silahkan. Tapi misalnya kawan tidak mengizinkan, ya jangan dipaksa seperti itu, Ibu. Oh, jadi rencana yang Ibu buat itu seandainya si anak nih yang ngasih tahu sama Ibu bahwa dia nggak bisa bawa HP, tentunya Bu Rahmah mau membuatkan print out-nya gitu ya, Bu, ya? Iya, seperti itu. Setelah pada kenyataannya kan tidak seperti itu kan, si anak nggak ngomong ya kan, Bu Rahmah. Nah, saat itu apa yang Ibu Rahmah lakukan? Nah, terus kemudian karena ini kan berupa kuisis kayak gitu ya, Bu Rina ya. Iya, ini yang terus kemudian akhirnya kayak gini aja sudah, untuk pertemuan ini tidak apa-apa. Ulun bijaksanai seperti itu kan. Nah, untuk 1 HP kalau memang diizinkan boleh bergabung dengan kawan. Tetapi kalaunya nanti pada saat ulangan itu harus masing-masing. Jadi misalnya kok HP memang tidak ada HP di rumah, boleh silahkan minta izin ke kawan. Jadi nanti ulangannya susulan, tapi memakai HP kawan seperti itu. Oh, jadi minjem dulu, Bu, ya? Jadi Iya, tadi itu minjem dulu siswa untuk menyelesaikan kuisisnya. Nah, selain tadi kan Ibu mau merencanakan atau ada rencana seandainya siswa itu memang terkendala membawa HP, Ibu mau menyiapkan print out-nya. Apakah apa ada rencana lain yang Ibu siapkan untuk siswa seandainya hal yang serupa juga terjadi, semisal si siswa itu nggak bilang sama Ibu bahwa dia nggak bisa, apakah nanti seperti apa gitu, Bu? Iya, kalaunya memang siswa tidak bisa dan tidak ada HP atau kemungkinan siswa yang lain tidak meminjami, pasti saya sepulang sekolah langsung saya printkan seperti itu. Jadi biasanya saya menawarkan ke siswa tersebut yang tidak mengikuti kegiatan tadi kuisis, saya tawarkan mau hari apa untuk susulannya, sehingga Ibu sudah siap print out-nya juga
kalian juga sudah benar-benar siap Oh, untuk iya. mengerjakan kuisis tadi, seperti itu. Jadi rencana yang Ibu buat ini intinya adalah memberikan print out dan atau memberikan, waktu susulan ya, Bu, ya? Iya. Apa nih komitmen Ibu untuk rencana Ibu itu? Nah, komitmen saya ya tadi, pokoknya siswa yang pastinya harus disiplin. Iya. Di sini berarti tanggung jawab juga tanggung jawab pada diri mereka. Nah, sehingga apa yang sudah guru rencanakan dan siswa yang lainnya itu juga tidak terkendala seperti itu. Kasihan kan kalau misal siswa harusnya dia privasi dia kok terus kemudian ada kawan yang saya ikut kamu. Nah, seperti itu kan kadang kasihan berbagi kayak gitu. Yang harusnya dia mungkin dengan semangat dia tetapi terus kemudian ada kawan yang nimbrung atau apa ikut dengannya sehingga dia kurang santai kayak gitu. Nah, jadi kan kayak gitu. Iya. Itu kan tadi, komitmen dari siswanya ya, Bu, ya, yang Ibu maunya pengennya si siswa ini disiplin gitu kan. Nah, kalau komitmen dari Ibunya sendiri gimana? Dari Ibu Rahma sendiri nih, untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi nanti saat, saat melakukan pembelajaran dengan Quizizz? Nah, iya. Berarti saya harus meskipun tidak ada anak yang mungkin nantinya saya tidak ada HP atau lain sebagainya, tetap harus saya siapkan print out tadi. Jadi kuisnya itu juga ada yang berupa sudah print-printan seperti itu. Jadi untuk kedepannya kan tidak lagi ada anak yang beralasan tidak mengerjakan tugas atau ikut dengan kawan dan sebagainya seperti itu. Jadi bentuk tanggung jawab Ibu nih ya, berarti nanti saat saat melakukan pembelajaran mungkin dalam, skenario yang serupa itu, Ibu sudah menyiapkan lebih dulu ya, Bu, ya, print out-nya gitu untuk mencegah kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi, seperti itu, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Iya, Bu, baik, Bu, mungkin, sesi coaching ini Ibu sudah menemukan sendiri jawaban untuk permasalahan Ibu ya, artinya Ibu menyiapkan, rencana ya, pastinya bagaimana, Ibu menghadapi kendala yang mungkin terjadi. Tadi salah satunya dengan cara menyiapkan print out ya, Bu, ya? Nanti juga bentuk tanggung jawab Ibu itu adalah menyediakan langsung print out-nya. Jadi nanti ketika si anak nggak bawa HP, Bu, ya, nanti Ibu sudah langsung menyiapkan print out, seperti itu, Bu, ya? Iya, betul. Semoga nanti, apa yang Ibu lakukan ini bisa Ibu laksanakan dengan baik, Bu, ya. Amin, ya. Nanti saya mau lihat nih perkembangan Ibu, bagaimana dalam menghadapi situasi seperti ini, apakah, berjalan dengan lancar ataukah malah sebaliknya pada sesi coaching berikutnya, Bu, ya? Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, untuk tempat curhat, terus kemudian untuk memberikan unek-unek kayak gitu ya, Bu, ya. Dan sudah meluangkan waktu Ibu Rima menjadi sama-sama, Bu. Saya, jangan jeralah, Bu, kalaunya saya mengeluarkan unek-unek setiap harinya. Bu. Kita di sini memang, niatnya saling diskusi, mencoba mencari jalan keluar, untuk permasalahan atau solusi terbaik, yang akan kita berikan, seperti itu, Bu, ya. Amin, ya. Sekali lagi saya juga ngucapin terima kasih nih buat Bu Rahma, karena sudah, percaya kepada saya untuk membantu Bu Rahma nih, dalam menemukan solusi yang terbaik untuk Bu Rahma gitu ya, terhadap permasalahan yang sedang Ibu Rahma alamin. Mungkin entah itu, sesuatu yang menjadi pikiran Ibu Rahma gitu ya. Iya, sama-sama Ibu Rima. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi coaching berikutnya, Bu, ya.
Ya. Saya ucapkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari dilanjutkan Ibu Rahmat sebagai coach dan Ulun sebagai coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmah. Oke. Hari ini kayak apa kabarnya Ibu Risna? Alhamdulillah Bu, keadaan Ulun sehat, namun perasaan Ulun agak kurang baik nih Bu. Oh, agak kurang baik. Ada apa Ibu Risna? Kalaunya boleh saya tahu, hari ini ada apa dengan Ibu Risna? Biasanya kan harinya penuh dengan semangat dan ceria kayak gitu kan Ibu Risna ini. Saya melihat kalaunya Ibu Risna mengajar itu sangat-sangat semangat sekali menghadapi siswa, sehingga siswa itu selalu ceria, penuh energik kayak gitu. Nah, kenapa dengan hari ini kok ada sesuatu yang mengganjal kayak gitu? Terima kasih Bu. Hari ini saya mendatangi Ibu dengan tujuan semoga saya bisa mencurahkan ketidaknyamanan ini Bu, dan juga unek-unek yang saya rasakan. Saya hari ini itu Bu bertemu dengan Bapak. Ibu kan sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu Ibu dalam hal tugas supervisi akademik ya Bu ya. Nah, namun pada pelaksanaannya ternyata Bapak A ini agak kurang kooperatif Bu dengan saya. Iya. Ibu Risna, yang maksud Ibu Risna itu yang kooperatifnya yang bagaimana, dan sikap Bapak ini seperti apa sampai Ibu Risna menyampaikan bahwasanya Bapak ini tidak kooperatif dengan Ibu Risna seperti itu, kalau boleh Ibu tahu. Baiklah Bu, sebelumnya kan Ibu memang mengatakan bahwa supervisi akademik yang bersama saya itu kan ada Bapak A dan Bapak B ya Bu ya. Nah, namun Bapak B ini sangat terbuka dan mau Bu ketika saya katakan bahwa memang supervisi 2 kali ya Bu ya. Di bulan yang berbeda ada supervisi kelas pertama dan supervisi kelas kedua, yang mana kata Ibu tujuannya adalah untuk melihat peningkatan gitu ya, peningkatan proses pembelajaran gitu, baik itu proses gurunya maupun juga proses siswanya begitu kan Bu. Nah, namun di lapangan ternyata Bapak A ini Bu merasa bahwa beliau itu sudah mengajar dengan baik pada pertemuan pertama. Maksudnya pada 1 kali disupervisi gitu ya. Jadi beliau tidak perlu 2 kali nih Bu. Nah, jadi saya agak sedikit tidak enak dan juga agak sedikit bingung nih Bu. Bagaimana sikap Bapak? Jadi permasalahan Ibu Rima ini kan tadi si Bapak ini menganggap dirinya sudah baik saat supervisi yang pertama ya, sehingga tidak mau lagi untuk disupervisi oleh Ibu Rima untuk kedua kalinya seperti itu ya. Padahal dalam rapat kemarin kan Ibu sudah menyampaikan ya, kalaunya supervisi itu kita adakan, kita laksanakan untuk 2 kali. Jadi supervisi yang pertama sebagai refleksi, sebagai masukan. Ibu yakin bahwasanya Bapak Ibu guru di sini itu sudah bagus semuanya. Hanya saja kita ini kan perlu adanya supervisi untuk menaikkan kemampuan belajar kita di sekolah. Nah, terus kemudian di Ibu Risna sendiri, Ibu kasih tanggung jawab itu sudah sampai mana? Tadi kan Bapak ini menolak ya, terus kemudian sudah merasa baik. Nah, kira-kira Ibu Risna ini sudah mencapai berapa persen untuk kegiatan supervisi ini? Seperti itu.
Untuk kegiatan supervisi itu sendiri Bu, memang sih Bapaknya kan waktu itu di rapat pun hadir dan mendengar. Nah, namun ini sih pemikiran saya saja Bu, bahwa Bapaknya mungkin merasa ketika saya mensupervisi beliau mungkin hanya perlu 1 kali pertemuan. Itu hanya perasaan saya Bu, bahwa beliau merasa bahwa beliau sudah mengajar dengan baik, jadi tidak perlu adanya supervisi yang kedua. Untuk sejauh mana mungkin sudah 50% lebih Bu, karena saya sudah melihat keterlaksanaan yang pertama. Itu keterlaksanaan sebelumnya kan Bu sudah diperiksa administrasi gitu ya, administrasi, kemudian juga kelengkapan administrasi, baru kesesuaian pada saat proses pembelajaran. Kalau menurut saya sih Bapak ini Bu sudah bagus, namun ada beberapa yang memang masih bisa ditingkatkan pada pertemuan berikutnya. Nah, namun itu pun sudah saya sampaikan gitu kepada sudah saya sampaikan gitu kepada Bapak A. Nah, namun ketika saya memberitahu bahwa memang ada supervisi yang kedua, Bapak A itu merasa bahwa mungkin perlu hanya satu kali supervisi saja, begitu Bu. Jadi Masih 50% lebih iya. lagi sudah Jadi terlaksana. Bapak tersebut masih tetap dengan pendiriannya ya, meskipun Ibu Risna sudah menyampaikan Pada saat itu Bu, beberapa pada saat hal, iya saat setelah itu supervisi yang pertama tadi ya. Halo Ibu Risna. Bu Risna. Halo. Bu Risna. Kenapa ada kendala apa Bu Risna? Kehilangan sinyal Bu. Oh, nggih, nggih. Kita lanjutkan Bu. Kita lanjut apa diulang? Lanjut ya Bu. Oh iya. Iya. Mau diulang Bu? Pon? Terserah Ibu. Lanjut aja, nggak apa-apa, nanti kita cut ya, yang nggak. Lanjut pula, karena kita potong-potong. Jadi pada saat ini Bu, pada saat yang setelah disupervisi pertama, mungkin ya entah penyampaian saya kah yang mungkin tidak bisa diterima dengan baik oleh Bapak. Jadi Bapak itu hanya merasa perlu disupervisi 1 kali. Begitu Bu. Jadi tetap bersih kuku kayak gitu ya. Bapak tersebut tidak mau disupervisi yang kedua kali seperti itu. Nah, Ibu Risna sendiri, mengapa Ibu Risna tidak menyampaikan sebenarnya? Ibu Risna sendiri mengapa tidak menyampaikan atau sudah menyampaikan apa namanya tujuan atau apa yang Ibu Risna harapkan dari Bapak tersebut kayak gitu? Kira-kira sudah disampaikan atau belum? Sejauh ini belum sih Bu. Saya hanya mengatakan bahwa Bapak ini perlu lagi disupervisi 2 kali untuk yang kedua kali. Nah, mungkin ya Bu ya pada saat penyampaian itu mungkin ada terkesan saya seperti tidak mengenakan mungkin pada saat itu. Sehingga beliau juga memberi tanggapan yang seperti itu. Itu sih kemungkinannya ya Bu ya, kemungkinan yang terjadi. Iya. Jadi untuk apa namanya pendekatan secara pribadi Ibu Risna dengan Bapak tersebut sudah terjadi atau belum menurut Ibu Risna sendiri? Kalau menurut saya sih belum Bu, karena kan hanya sekilas ya Bu ya, setelah kita supervisi, kita bersama-sama melakukan sedikit review tentang proses supervisi tersebut. Nah, namun secara pendekatannya saya rasa sih belum Bu. Jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang Ibu Risna akan lakukan agar Bapak tersebut menerima dengan lapang dada supervisi yang kedua dan benar-benar terlaksana sehingga Ibu Risna tidak
terpikir lagi dengan urusan ini, dan nanti mungkin Ibu minta tolong Ibu Risna kembali ke beberapa urusan yang lain kalau ini sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira tindak lanjut apa Ibu Risna yang akan Ibu Risna lakukan seperti itu? Rencana saya sih Bu, saya akan melakukan pendekatan secara lebih personal kepada Bapak. Kenapa? Karena mungkin saya berpikir pada saat itu Bapak dalam keadaan yang tidak pas, keadaan itu tidak pas untuk saya mengatakan hal itu. Mungkin saja beliau dengan kondisi dan keadaan yang tidak mudah menerima gitu. Apalagi kan waktu itu baru review ya. Padahal kan beliau menyadari bahwa memang tujuannya kita supervisi itu adalah sama-sama meningkatkan kompetensi diri dan juga orang lain. Tentunya seperti Ibu katakan juga waktu rapat digarisbawahi bahwa yang mensupervisi itu bukan berarti lebih baik. Bisa saja yang mensupervisi ini adalah orang yang ingin belajar kepada Bapak atau Ibu yang disupervisi. Mungkin begitu ya Bu ya. Jadi rencana saya ke depannya saya ingin melakukan lagi bicara yang lebih dengan keadaan dan kondisi yang pas mungkin ya Bu ya. Semoga Bapak itu nanti mengerti dan juga tujuan saya ini tersampaikan bahwa memang tujuannya di supervisi kedua kali itu untuk melihat gitu loh, melihat sejauh mana sih ada peningkatan dari Bapak gitu loh. Yang sudah bagus ini menjadi lebih bagus lagi. Mungkin begitu Bu rencana saya ke depan. Nah, sudah bagus itu Ibu Risna. Jadi nanti Ibu Risna bisa menyampaikan kembali ya tujuan, dan mungkin Ibu Risna bisa meluangkan waktu dengan Bapak tersebut secara empat mata kah, pendekatan seperti itu ya Ibu Risna ya. Nah, itu sudah sangat bagus dan ada jalan keluar untuk Ibu Risna sendiri. Nah, terus apabila sudah sudah ketemu dengan Bapak tersebut, bertemu empat mata seperti itu, ada lagi kah yang Ibu Risna pikirkan kira-kira? Tindakan apa lagi yang harus Ibu Risna lakukan untuk agar benar-benar Bapak tersebut menerima, oh ayo kita supervisi dengan rasa benar-benar lapang seperti itu. Ini Bu, mungkin lebih kembali lagi ke pelaksanaan sebelumnya bahwa ada penyampaian saya yang kurang baik mungkin, atau di saat yang kurang tepat saya menyampaikan hal-hal yang memang tidak diterima baik oleh Bapak. Dan saya pun juga menyadari sebagai orang yang kadang tidak terlalu bisa mengungkapkan, padahal yang saya rasakan adalah Bapak ini kan baik gitu. Jadi saya sendiri ini merencanakan untuk memilih-milih perkataan ataupun kondisi yang tepat pada saat pelaksanaan maupun melaksanakan rencana aksi yang saya rencanakan tadi Bu, berbicara secara pendekatan dengan Bapaknya di keadaan yang tepat, di kondisi yang tepat, dan menggunakan bahasa-bahasa yang tepat. Karena memang Ibu tahu sendiri kalau usia Bapak itu lebih tua, dan saya menggarisbawahi apa yang Ibu katakan, mungkin cara kita, yang Ibu katakan sebelumnya bahwa cara kita mungkin akan berbeda ketika kita menyampaikan orang yang lebih usianya di atas kita, sesama kita maupun yang ada di bawah kita. Mungkin seperti itu Bu. Mantapkan lagi ya Bu ya. Jadi Ibu Risna tadi mau mempersiapkan waktu, terus kemudian pokoknya di situ mencari mood untuk Bapak tersebut siap menerima apa yang akan Ibu Risna lakukan. Seperti itu ya Bu Risna ya. Benar Bu, benar sekali Bu. Dan ini baru muncul Bu, ya? Ketika Ibu ini muncul ketika saya sedang mengungkapkan ke Ibu, dan unek-unek saya sudah agak nyaman gitu perasaan saya Bu setelah saya mengungkapkan ke Ibu, dan alhamdulillah mungkin saja ini adalah solusi terbaik Bu untuk rencana aksi yang saya lakukan. Ya, mudahan apa yang Ibu Risna lakukan nanti benar-benar diterima oleh Bapak tersebut. Kemudian Ibu Risna dengan lapang dada juga menerima apa yang Bapak itu sampaikan. Terus kemudian Ibu Risna sendiri nanti
bisa melaksanakan dengan benar-benar tetap semangat, jangan pantang menyerah ya Ibu Risna. Jadi Ibu Risna sudah berkawan dengan Bapak tersebut selama beberapa tahun. Ibu Risna sudah tahu bagaimana karakter Bapak tersebut. Jadi di sini sebagai seorang Ibu kepala sekolah, Ibu hanya bisa mendoakan, memberi semangat, dan memberi motivasi. Pokoknya Ibu Risna, Ibu beri tanggung jawab, bahwasanya Ibu yakin Ibu Risna bisa melaksanakan hal tersebut. Meskipun ya memang namanya kita berjalan itu kadang ada kerikil, kadang ada lubang, itu sudah biasa ya Ibu Risma ya. Jadi tetap semangat ya. Siap. Dan mudahan apa yang Ibu Risna akan lakukan ke depannya ya. Ini kan kita tidak terkendala waktu juga. Jadi nanti masih ada semester depan, bisa Ibu Risna telateni kayak gitu ya. Telateni sehingga apa yang menjadi tujuan Ibu Risna tercapai dan Bapak tersebut benar-benar bahagia dengan keberadaan Ibu Risna sebagai supervisor nanti. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Risna sudah membantu Ibu dan meluangkan waktu bercurhat ke Ibu mengenai supervisi yang sudah Ibu Risna lakukan ya, Ibu Risna ya. Jangan segan-segan, pokoknya hubungi aja Ibu ya. Ya, baik Bu, terima kasih sekali Bu atas waktu yang Ibu berikan, atas dukungan dan juga motivasi yang Ibu berikan kepada saya dan juga kepercayaan. Semoga saya bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik dan juga selalu semangat seperti yang Ibu harapkan. Dan syukurnya nanti supervisi bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja Bu, saya pasti akan berkunjung lagi menemui Ibu dan juga berbagi cerita maupun permasalahan yang ada. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu. Semoga kita bertemu lagi di obrolan yang selanjutnya ya pelaporan supervisi yang selanjutnya. Iya. Terima kasih Ibu Risna. Saya yang terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi, kita sudah selesai berima Bu Rahma. Ini ulun Bu Risna, pian cek di Google Drive, pian Bu Ai masuk di situ. Oh, Google Drive. Ini ulun matikan ke dulu berarti rekamannya. Matikan aja kayaknya kan Bapak Ai kalau lah. Nah, ulun matikan dulu lah izin lah, hanya ulun cek di Google Drive-nya. Okay. Stop recording. Bismillah.